3, 2, 1. Start! Hai guys, perkenalkan nama saya Wanda Cahyani. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik sampling. Yuk guys, kita simak video berikut ini. Apa sih itu teknik sampling? Jadi, suatu penelitian itu kan ada objeknya. Seluruh objek dari penelitian itu adalah populasi. Jadi, misalnya nih kita mau meneliti tentang kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik mahasiswa di kampus, berarti objek penelitiannya apa? Berarti objeknya adalah seluruh mahasiswa di kampus tersebut kan? Nah, jadi seluruh mahasiswa yang ada di kampus itu dinamakan populasi. Kalau kita mau menanyai satu-satu mengenai bagaimana kepuasannya, tentu akan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya yang begitu banyak. Oleh karena itu, kita akan mengambil beberapa sampel. Sampel itu adalah beberapa mahasiswa yang terpilih. Jadi, kita hanya akan mengambil beberapa mahasiswa saja. Tentu saat kita mengambil beberapa sampel pada mahasiswa, maka akan timbul permasalahan lagi, yaitu bagaimana cara kita memperoleh sampel yang bisa mempresentasikan populasi yang begitu banyak. Nah, cara ini sering dikenal dengan teknik sampling. Secara umum, teknik sampling terbagi menjadi dua bagian, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ialah teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan kata lain, cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Probability sampling terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, dan systematic random sampling. Sedangkan non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Non-probability sampling terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu quota sampling, accidental sampling, purposive sampling, snowball sampling, dan voluntary sampling. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Probability sampling. Cara pertama yaitu simple random sampling. Langsung diambil sampelnya secara acak. Contoh dari simple random sampling, misalnya tadi nih mau mengamati kepuasan mahasiswa, berarti populasi semua mahasiswa itu kan populasi semua mahasiswa di kampus. Pastinya di kampus tersebut ada daftar nama-nama mahasiswanya kan. Nah, karena dia ada daftarnya, maka dia akan diacak saja. Terpilihlah siapa saja yang akan diwawancarai. Yang kedua ada stratified sampling. Stratified sampling merupakan teknik pengumpulan data secara acak yang dilakukan dengan terlebih dahulu membagi anggota populasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Contohnya rentang usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Contoh dari stratified sampling, misalnya ini dilakukan survei terhadap 100 orang mahasiswa baru terkait preferensi mereka dalam memilih menu makan siang. Dari populasi mahasiswa baru ini dihasilkan 2 buah strata berdasarkan jenis kelamin, pria dan wanita. Mengacu pada data penerimaan mahasiswa, didapati 3.500 mahasiswa baru yang terdaftar dengan persentase jumlah mahasiswa pria dan wanita adalah 55% sampai 45%. Oleh karenanya, survei ini akan melibatkan 55 mahasiswa pria dan 45 mahasiswa wanita yang dipilih secara acak. Kemudian yang ketiga adalah systematic sampling. Systematic sampling merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan interval tertentu. Teknik sampling ini terbilang cukup mudah untuk diterapkan. Hanya saja teknik ini tidak dapat diterapkan bila ditemui adanya pola yang sifatnya konsisten dan sistematis pada data kita. Contoh dari systematic sampling ini adalah survei terkait kepuasan pelanggan minimarket
acak yang dilakukan terhadap setiap pengunjung dengan interval kedatangan 10. Dengan kata lain, bila pengunjung yang sedang dilibatkan dalam survei saat ini adalah pengunjung kelima, maka pengunjung berikutnya yang akan dilibatkan dalam survei adalah pengunjung ke-15. Lalu yang keempat adalah cluster sampling. Cluster sampling merupakan teknik pengumpulan data secara acak yang dilakukan dengan membagi anggota populasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pengelompokan yang sudah terbentuk. Contohnya area geografis, kecamatan, kelurahan, dan lain-lain. Contoh dari cluster sampling ini, misalnya dilakukan pendataan jenis dan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh setiap keluarga di wilayah Kecamatan Rapocini, for example. Karena wilayah kecamatan ini terbagi ke dalam contoh 7 kelurahan, maka pendataan dilakukan secara acak di tiap keluarga dengan jumlah sampel yang proporsional sesuai dengan persentase jumlah warga di tiap kelurahannya. Next, kita ke non-probability sampling. Yang pertama ini ada kuota sampling. Sampel yang diambil dengan memberikan jatah tertentu terhadap kelompok. Yang kedua ada accidental sampling. Sampel yang diambil pada setiap orang yang ditemuinya dan dirasa cocok. Kemudian yang ketiga ada purposive sampling. Sampel adalah sampel yang diambil dengan memberikan beberapa kriteria responden. Kemudian yang keempat ada snowball sampling. Snowball sampling adalah sampel yang diambil secara berantai dari satu responden ke responden lainnya. Kemudian yang terakhir ada voluntary sampling. Voluntary sampling adalah sampel yang diperoleh dari kesukarelaan responden. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari video kali ini. Mohon dan kurangnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.